Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar mengenai turunan kedua ya. Jadi turunan kedua itu diperoleh dari turunan pertama. Turunan pertama ya, biasanya turunan itu adalah hasil dari suatu diferensiasi fungsi ya. Jadi jika fungsi f diturunkan, maka dia biasanya akan menjadi f turunan pertama atau f aksen ya. F aksen ini turunan pertama ini ya. Ini sebagai turunan pertama karena dia didiferensiasi yang pertama itu. Nah, yang kedua, turunan kedua itu adalah turunan pertama dari hasil turunan pertama ya. Ya kan, jika f aksen ini diturunkan kembali, maka dia menjadi f double aksen. Ya, ini yang disebut, kita namakan sebagai turunan kedua ya. Nah, ini turunan kedua ini yang kita akan bahas ya. Jadi definisi dari turunan kedua ini adalah hasil dari turunan dari hasil turunan pertama. Turunan diturunkan lagi, hasil turunan diturunkan kembali ya. Kita lihat definisinya seperti ini. Ya, jika f aksen x ya, ini ada fungsi variabelnya, variabel dalam bentuk x ya. Jika f aksen x ya, turunan pertama dari suatu fungsi diturunkan lagi ya terhadap x, karena fx ya. Kalau f aksen y maka terhadap y, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap variabel x, ditulis dengan f double aksen x atau y double aksen, karena y sama dengan fx gitu ya. Atau d double f per dx kuadrat, atau d pangkat 2 y per dx kuadrat, karena bisa f bisa y ya. Atau d besar kuat ya, d kuadrat besar ya, fx ya. Ini definisinya. Jadi kalau terhadap y ya kita turunkan terhadap y, fx fy, f double aksen y, seperti itu ya. Karena biasanya kan kita memisahkan dalam bentuk x itu. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba melihat contoh soalnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini, tentukan ya turunan kedua fungsi trigonometri berikut ya. Yang a di sini ada y sama dengan sin 3x plus v, yang b y sama dengan cos kuadrat x, yang c y sama dengan x cos x ya. Untuk menyelesaikan soal turunan kedua, tentunya teman-teman harus paham turunan pertama ya. Semua jenis turunan pertama, trigonometri maupun aljabar, dan bagaimana proses penurunannya. Entah itu menggunakan dalil yang biasa atau menggunakan dalil rantai turun temurun ya. Kita jawab yang a. Y sama dengan sin 3x plus v, kita turunkan. Kita tulis dulu y sama dengan sin 3x ditambah v. Berarti kita turunkan ya, turunan pertama. Kita dapatkan turunan pertama, maka y aksen sama dengan, kita di sini sin jadi cos ya, cos tetap 3x plus v dikalikan dengan turunan yang nilai variabelnya kan 3x plus v terhadap x, kita turunkan jadinya tinggal 3 kali 3, sehingga y aksen sama dengan 3 cos 3x ditambah dengan v. Ini dalil rantai ya, sekali lagi ya, dalil rantai ini. Yang pertama diturunkan trigonometrinya terlebih dahulu, yang kedua turunkan yang ada di dalam nilai fungsinya, yaitu 3x plus v, kita turunkan juga. Itu dari rantai ya, 2 kali turunannya.
Ini baru turunan pertamanya. Nah, kita akan cari turunan keduanya. Kita dapatkan ya. Y double aksen. Y double aksen sama dengan 3 dikali ini cos jadi negatif sin ya, negatif sin yaitu 3x plus v dikali turunan yang di dalam fungsi trigonometrinya. Turunan dari 3x plus v terhadap x yaitu 3. Sehingga kita dapatkan y double aksen sama dengan negatif ya, negatif 3 kali 3 9 sin dari 3x ditambah dengan v. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini hasil dari turunan kedua untuk soal yang A ya. Oke, kita lihat untuk soal yang B. Y sama dengan cos pangkat 2x. Nah, ini dia dari rantai juga. Y sama dengan cos pangkat 2x. Maka kita dapatkan Y aksen pangkatnya dulu kita turunkan 2. Pangkatnya berkurang 1 ya. Cos 2 kurang 1 X. Setelah pangkatnya kita turun, trigonometrinya cos diturunkan jadi negatif sin. Negatif dari sin X. Nah udah gitu ya. Sehingga kita dapat Y aksen sama dengan min 2 ya. Min 2 cos X sin X. Cos X dikalikan dengan sin X. Oh, miring. Ya, seperti itu ya. Oh, sorry, ini turunan pertama. Turunan pertama kita dapat. Nah, ini. Kita akan turunkan ke kedua. Nah, Y double aksen sama dengan turunkan kedua kita harus menggunakan ini kita rubah dulu ya biar lebih mudah. Y aksen kita rubah jadi sin 2x ya kan. Negatif sin 2x. Karena sin x kali cos x kali 2 sin x cos x, 2 cos x sin x itu sama dengan sin 2x karena daminya jadi min 2 sin 2x gitu. Yang ini ya double aksen berarti kita turunkan saja yang hasil yang ini. Berarti sama dengan min sin jadi cos sin 2x jadi 2 sin jadi cos ya. 2 cos 2x. Nah, ini ya. Ini hasil turunan keduanya itu seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat untuk yang soal ketiga. Yang ketiga itu Y sama dengan X cos X. X cos X ya. Y sama dengan X cos X. Yang C. Saya buat warna hijau. Y sama dengan X dikalikan dengan cos X ya. Ini kita misalkan biasanya ini dalam bentuk U kali V. Ingat ya bahwa UV itu turunannya itu sama dengan U aksen atau turunan pertama kali V ditambah V aksen dikalikan dengan U ya, dibagi dengan tidak dibagi karena dia seperti ini rumusnya nih ya. Kita dengan patokan rumus seperti ini maka Y aksen turunan pertamanya U aksen kali V U aksen turunan dari X itu kan 1 U aksen. Kita jabarkan terlebih dahulu biar lebih jelas ya. U aksen berarti sama dengan 1 V aksen sama dengan cos jadi min sin ya. Min sin X. Kita hitung langsung U aksen kali V, U aksennya 1 dikali V, V-nya cos X. Ditambah V aksennya min sin X dikalikan UU-nya X. Sehingga kita dapatkan Y aksen sama dengan cos X. Ini min X kalikan sin X. Nah, seperti itu. Ini turunan pertamanya kita dapat.
Nah, turunan keduanya ya kita turunkan kembali ya. Turunan kedua kita turunkan kembali. Maka di sebelah sini ya. Y double aksen turunan yang ini. Ini cos sendiri, ini dalil rantai lagi ya, U sin X. U sin X, U kali V. Kita buatkan lagi ya. Berarti di sini U-nya itu sama dengan X, V-nya sama dengan sin X. Itu ya. Sehingga di sini ada U aksennya sama dengan 1, V aksen sama dengan cos sin jadi cos X. Sehingga rumus yang soal ini kita double ya. Y double aksen sama dengan cos jadi min sin X diturunkan, yang ini diturunkan dikurang, turunannya yang ini kita kurung ya biar kelihatan seperti tadi ini. U kali V, U-nya X, V-nya yang sin kayak gini. U aksennya 1 dikali V, V-nya sin X ditambah V aksen kali U cos X dikalikan X ya. Sehingga Y double aksen sama dengan min sin X kurang bukanya kurung dikurang 1 kali sin X dikurang 1 cos X kali X atau X cos X. Nah ini ya, agak panjang ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Intinya saya kembali lagi ke soal yang tadi ya. Kita definisinya ini soal-soalnya tentukan turunan fungsi, kita sudah bisa mencari dua turunan pertama dan turunan kedua, bahwa turunan kedua itu diperoleh dari hasil turunan yang pertama. Seperti ini definisinya yang tadi ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.